Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hadrati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khanihi wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada' was-shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sayyidina Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Syekhina Al-Karim Syekh Abdullah Yakin wa Hamidah wa Irsyad wa Maimunah wa Harun wa Khadijah wa Abdul Laqin man qidam wa Hamidatih. Alhamdulillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadas, ya. Balik lagi ke hadas. Al-ahdatsu ithnani, asgharu wa akbaru. Al-ahdatsu utawi pira-pira hadas isnani iku loro. Asgharu siji hadas cilik wa akbaru lan hadas gedhe. Fal asgharu mongko utawi hadas kang cilik ma aujabal wudu. Ma iku perkara aujaba kang majibake apa ma al wudu'a ing wudu. Wal akbaru lan utawi hadas kang gedhe ma aujabal ghusla. Ma iku perkara aujaba kang majibake apa ma al ghusla ing atus. Hadas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu asghar. Hadas besar yaitu akbar. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, maksudnya hadas kecil sesuatu yang mewajibkan wudu, itu hadas kecil. Contoh, ngentut. Ya. Contoh apa lagi? Kencing, berak, buang air besar, kemudian menyentuh laki-laki dan perempuan, itu hadas kecil. Sesuatu yang mewajibkan pada wudu. Kalau hadas besar sesuatu yang mewajibkan pada mandi, itu hadas besar. Contoh, keluar mani. Contoh, haid, itu hadas besar. Nifas, wiladah, itu hadas besar. Pokoknya sesuatu yang mewajibkan pada mandi. Makanya niatnya wudu itu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Nawaitul, saya berniat. Nawaitul wudu'a, saya berniat wudu. Li raf'il hadatsil asghari, untuk menghilangkan hadas yang kecil. Ya. Kalau yang niatnya mandi besar, nawaitul ghusla, saya berniat mandi. Li raf'il hadatsil akbari, untuk menghilangkan hadas besar. Jadi hadas itu seperti itu. Ya. Kalau kita kencing berarti masuk hadas kecil apa hadas besar? Kecil. Kita berak hadas kecil apa hadas besar? Kecil. Ya, kalau misalnya kita menyentuh perempuan, laki-laki perempuan, kecil besar? Kecil. Kalau kita tidur kemudian kita bermimpi keluar mani, itu hadas kecil apa hadas besar? Hadas besar. Kalau keluar mani, hadas besar. Kalau perempuan haid, baik mani itu keluar dengan sengaja atau tidak sengaja, itu hadas besar. Al-auratu arba'atu.
Al auratu arba'atun utawi pira-pira aurat arba'atun iku papat. Auratur rajuli siji aurate wong lanang mutlakon hale mutlak, wal amati lan aurate wong wal amati lan aurate amat. Amat itu budak perempuan. Kalian tulis di atasnya, amat itu budak perempuan. Wal amati lan budak wadon fi sholati ing dalam salat ma bainas surrati war rukbati. Ma iku perkara bainas sholati kang tetep ing dalam antarane udel war rukbati lan dengkul. Itu aurat. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wadon kang merdeka fi sholati ing dalam salat jami'u badaniha iku sekabehane badane hurrah ma siwal wajhi kang sakliyane rahi wal kaffaini lan epek-epek loro. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wadon merdeka wal amati lan budak wadon indal ajanibi ing dalam sandinge pira-pira wong lanang liya jami'ul badani iku sekabehane badan. Wa inda maharimihal lan ing dalam sandinge pira-pira mahrami hurrah wan nisa ilan pira-pira wong wadon liya ma bayna surrati war rukbati ma iku perkara bayna surrati kang tetep ing dalam antarane udel war rukbati lan dengkul. Wis, ini tentang masalah aurat. Aurat itu ya, aurat itu ada 4 bagian. Perhatikan, aurat ada berapa? 4 bagian. Yang pertama, auratnya laki-laki mutlak. Maksudnya laki-laki secara mutlak. Yang penting dia itu laki-laki pokoknya. Meskipun bencong tetap dia itu laki-laki mutlak. Ya, enggak dikhususkan. Jadi apa? Auratnya laki-laki ya, dan juga auratnya budak perempuan. Tapi zaman sekarang budak itu perbudakan udah nggak ada. Ya, budak zaman sekarang udah nggak ada. Jadi sekarang anggap auratnya laki-laki. Auratnya laki-laki ya di dalam sholat ma baina surrati war rukbati. Auratnya laki-laki ketika sholat yaitu antara pusar sampai lutut. Jadi dari pusar sampai lutut itu harus ditutupi. Itu aurat. Itu di dalam sholat ataupun juga di luar sholat ya, auratnya laki-laki di luar sholat seperti itu ataupun di dalam sholat juga seperti itu. Ketika sholat tetap antara pusar sampai lutut, di luar sholat tetap dari pusar sampai lutut, itu laki-laki. Yang kedua aurat perempuan, ini di sini disebutkan hurrah, perempuan yang merdeka. Maksudnya perempuan yang apa ya? Perempuan udah biasa kita ini semuanya. Karena zaman sekarang udah nggak ada budak perempuan, nggak ada. Budak laki-laki nggak ada. Budak itu nggak ada. Wes. Auratnya perempuan ya ketika sholat itu jami'u badaniha, seluruh tubuh. Makanya seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus ditutup. Ya. Kecuali masih wal wajhi wal kaffaini, kecuali wajah dan juga telapak tangan. Makanya perempuan ini nggak usah repot. Kalau misalnya kalian itu perjalanan, ya, kalian itu cukup kalian itu cukup pakai pakai jubah, ya, pakai jubah. Kemudian ketika kalian mau sholat, kalian nggak perlu membawa mukena, cukup kalian pakai sarung tangan, ya. Telapak tangan kalian itu diperlihatkan. Dipotong sedikit bagian telapak tangan ini. Ya, pakai sarung tangan. Kakinya pakai kaos kaki. Udah kalian sholat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi perempuan sholat itu nggak harus menggunakan mukena. Wis. Jadi auratnya perempuan ketika sholat itu seluruh tubuh, seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Wes. Auratnya orang perempuan, ya, auratnya orang perempuan di hadapan laki-laki lain, maksudnya begini, di hadapan laki-laki lain maksudnya begini, ketika seseorang itu ada orang perempuan mau keluar rumah, nah di luar rumah itu kan bukan cuman orang perempuan saja, tapi banyak
banyak orang di situ. Kecuali kalau di pondok pesantren ya. Kalau di pondok pesantren perempuan semua, pondok putri semua. Pondok laki-laki ya laki-laki semuanya. Tapi kalau misalnya orang perempuan auratnya ketika keluar rumah atau ketika ada di tempat orang lain ya, ada orang laki-laki di situ, auratnya adalah jami'ul badan, seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Kalau menurut kitab ini ya, kalau misalnya ada seseorang perempuan keluar rumah, sementara di luar rumah di situ kan banyak orang laki-laki kan, salipan di jalan kan, ya itu auratnya seluruh tubuh. Berarti tekak wajah harus ditutup. Telapak tangan juga harus ditutup. Ini perempuan. Ya. Kalau menurut kitab ini. Ya. Makanya kalian kalau misalnya ada orang perempuan pakai cadar, udah jangan disalahkan, biar. Karena mereka menutup aurat. Ya. Ini di sini disebutkan jami'ul badan, seluruh tubuh perempuan itu. Jadi kalau perempuan mau keluar harus ditutup semuanya itu. Ya. Bahkan ketika saya ke Habib Soleh ya, istrinya Habib Haidar itu kalau keluar bukan cuma pakai cadar, tapi semuanya, matanya juga ditutup. Seluruh wajah ditutup. Kemudian memakai sarung tangan, kakinya memakai kaos kaki. Seluruh tubuh benar-benar ditutup. Walaupun mata beliau juga ditutup. Bukan pakai kacamata, tutup semuanya. Ya, tuh. Kemudian auratnya perempuan ketika di hadapan muhrim, di hadapan bapaknya atau di dalam rumahnya, ya, itu antara pusar sampai lutut. Paham ya? Jadi auratnya perempuan ketika ada di luar rumah bersama orang lain, laki-laki yang lain, ya, itu seluruh tubuh atau seluruh badan. Kalau auratnya perempuan ketika ada di antara saudara-saudaranya, di depan bapaknya, kumpul sama bapaknya, kumpul sama keluarganya, kumpul sama teman-temannya yang sama-sama perempuan, itu auratnya antara pusar sampai lutut. Antara pusar sampai lutut. Nah, itu perempuan. Faslun arkanus sholati sab'ata asyara. Faslun utawi iki iku fasal. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat sab'ata asyara iku 7. Sab'atu asyara iku 17. Al awalu utawi kang pertama an niyatu iku niat. Atsani lan utawi kang kaping pindho takbiratul ihram iku takbiratul ihram. Atsalitsu utawi kang kaping telu al qiyamu iku ngadeg alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalam salat fardu. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 qiraatul Fatihati iku maca surat Al-Fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 ar-ruku'u iku ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tumakninatu fihi iku tumakninah. Tumakninah itu anteng ya. Anteng fihi ing dalam ruku'. As-sabi'u utawi kang kaping 7 al-i'tidalu iku i'tidal. Ats-tsaminu utawi kang kaping 8 at-tumakninatu iku anteng atau tumakninah fihi ing dalam i'tidal. At-tasi'u utawi kang kaping 9 as-sujudu iku sujud marrataini kalawan rong ambalan, kalawan kaping pindho. Al-asyiru utawi kang kaping 10 at-tumakninatu iku tumakninah fihi ing dalam sujud. Al-hadi asyara utawi kang kaping 11 al-julusu iku lungguh bainas sajataini ing dalam antarane sujudan loro. Atsani asyara utawi kang kaping 12 at-tumakninatu iku tumakninah fihi ing dalam sujud. Ats-tsalitsah asyara utawi kang kaping 13 at-tasyahhudu iku tahiyat akhir, tasyahud akhir. Tasyahud. Ar-rabi'ah asyara utawi kang kaping 14 al-qu'udu iku lungguh fihi ing dalam tasyahud akhir. Al-khamisah asyara utawi kang kaping 15 as-sholatu iku maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam qu'ud.
As-sadisu asyara utawi kang kaping 16 assalamu iku uluk salam. As-sabi'u asyara utawi kang kaping 17 at-tartibu iku tertib runtut. Wis, sekarang rukun-rukunnya salat. Ya, ini banyak yang nggak tahu rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat yang pertama yaitu ada 17 rukun-rukun salat. Makanya itu setiap kitab berbeda. Ada yang 15, ada yang 17. Rukun-rukun salat menurut kitab ini yaitu ada 17. Yang pertama yaitu niat. Niat salat. Kalian mau salat zuhur harus niat salat zuhur. Nggak boleh kita mau salat zuhur tapi kita niatnya salat subuh, nggak boleh. Kemudian yang kedua yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Allah itu takbir. Allahu akbar itu takbiratul ihram. Kalau sholat gak pakai takbiratul ihram, sholatnya gak sah, karena ini termasuk rukun. Rukun sholat atau fardu sholat itu harus dilakukan. Takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi di dalam sholat fardu, bagi yang wajib, bagi yang mampu berdiri, ya dia harus berdiri. Kalau gak mampu karena dia sakit, boleh duduk. Kalau gak mampu duduk, bisa tidur. Kalau udah gak bisa gerak, bisa pakai isyarat, ya. Bisa pakai isyarat dengan mata, bisa pakai isyarat dengan mulut. Kalau udah nggak bisa lagi, pakai hati. Kalau udah nggak bisa lagi, bungkus langsung. Wis. Berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat sunnah, kita sehat, tapi kita mau sholat sunnah, boleh nggak duduk? Boleh. Saya mau sholat duha. Sholat duha hukumnya apa? Sunnah, tapi saya duduk, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi pahalanya separuh. Ngerti nggak? Ya, kalian sholat duha, kalian dapat pahala misalnya dapat 10 misalnya. Ya, tapi karena kalian melakukan sholat duha dalam keadaan duduk, ya kalian mendapatkan cuman 5 pahala. Seperti itu. Tapi kalau sholat fardu, sholat wajib, sholat 5 waktu harus berdiri. Kalau gak mampu berdiri, duduk seperti tadi ya. Kemudian yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah itu juga termasuk rukun qauli. Maksudnya kalian membaca dengan bibir kalian, bukan kalian membaca di dalam hati. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah, Allahu Akbar. Kalau membaca surat Al-Fatihah, pakai bibirnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bibir kalian enggak mengucapkan, salat kalian enggak sah. Paham enggak? Ya. Kalau bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azimi, kalian membaca di dalam hati, boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau surat Al-Fatihah harus dibaca dengan lisan, dengan mulut. Wes, sampai di sini ngerti enggak? Wes. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah yaitu ruku. Ya. Setelah ruku at-tumakninatu fihi, yaitu tumakninah di dalam ruku. Ya. Jadi kalau sholat misalnya kita ruku, Allahu Akbar, diem sejenak itu tumakninah. Namanya anteng ya. Anteng diem sejenak itu tumakninah. Ketika ruku, Allahu Akbar, tumakninah ketika ruku, ya itu termasuk rukun-rukunnya sholat. Kalau orang sholatnya ngebut sampai enggak tumakninah, berarti sholatnya enggak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak sah. Kenapa? Karena enggak ada tumakninah. Wis. Kemudian yang ketujuh yaitu i'tidal, bangun dari ruku. I'tidal, setelah i'tidal yaitu tumakninah di dalam i'tidal. Ya. Tumakninah ketika i'tidal, anteng diem sejenak ketika i'tidal. Kemudian yang kesembilan yaitu as-sujudu marrataini. Sujud
ya. Sujud 2 kali sujudan. Kemudian yang ke-10 yaitu tumakninah ketika sujud. Kemudian yang ke-11 al-julusu fihi. Al-julusu bainas sajataini, yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 yaitu at-tumakninatu fihi. Ya, duduk tumaknina ketika duduk di antara 2 sujud. Oh, intinya tumakninah itu jangan sampai kita lewatkan. Kemudian yaitu membaca tahiyat akhir, ya. Duduk dalam tahiyat, ya, duduk dalam tahiyat. Yang kemudian yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi. Makanya kalau misalnya kita sholat, perhatikan, ya, tasyahud akhir ketika kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah, itu dibaca sampai membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Kalau misalnya kalian teruskan kama shollaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, ya, itu bagus, lebih sempurnanya seperti itu. Tapi kalau kalian terburu-buru, ketika kalian sholat terburu-buru, ya, kesusu, kemudian pas kalian ketika tahiyat membaca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka, sampai membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus kemudian kalian salam, itu juga hukumnya sah. Assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu sah. Ya, karena membaca sholawat di dalam sholat itu termasuk salah satu rukun sholat. Kemudian yang ke-16 yaitu ulu salam. Kemudian yang ke-17 yaitu tertib. Tertib itu maksudnya runtut. Runtut itu maksudnya tetap mulai dari 1 sampai ke-17. Ya, mulai dari takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, ruku, bukan sujud dulu, ruku terakhir, bukan. Itu berarti gak tertib, gak runtut. Ya, jadi seperti itu. Kemudian faslun an-niyatu salasu darajatin wallahu taala a'lam bissawab.